Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Cahyo Kugo Prihandoko dalam acara Learning Journal, yaitu Sikap Perilaku Bela Negara. Pokok pembahasan kali ini adalah menjelaskan kerangka bela negara, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Berdasarkan kebulatan tekad dan sikap secara ikhlas serta sadar karena kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. 5 nilai bela negara yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan secara non-fisik yaitu menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Untuk bisa menginternalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kesiapsiagaan jasmani, yaitu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kegiatan fisik secara baik dan efisien. Manfaatnya, memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan dan bekerja dalam melakukan pekerjaan berat, serta memiliki ketangkasan yang tinggi. Sifatnya antara lain dapat dilatih untuk ditingkatkan. Kemudian, dapat meningkat atau menurun seiring dengan berjalannya waktu. Kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa. Sasaran pengembangan yaitu contohnya tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Bentuk latihan yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah lari, pull up, chinning, sit up, push up, shuttle run, bahkan berenang. Kesehatan jasmani, yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien. Cirinya, normalnya fungsi alat-alat tubuh seperti tensi atau tekanan darah, denyut nadi, jantung, bahkan pernafasan. Sedangkan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa atau kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya maupun di luar dirinya. Kesiapsiagaan mental yang baik yaitu berperilaku menurut norma sosial yang diakui dan mengelola emosi dengan baik. Sedangkan kecerdasan emosional adalah kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan simpati terhadap perasaan orang lain, serta pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Kesehatan mental. Sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik. Kesehatan berpikir, manajemen stres, emosi, positif, dan makna hidup. Tanda-tanda stres salah satunya yaitu pikiran menjadi sangat cepat, kontrol pikiran sulit, mudah cemas dan bingung, serta susah berkonsentrasi bahkan susah tidur. Kearifan lokal, hasil pemikiran dari perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup
dengan lingkungan alam sekitar untuk memperoleh kebaikan. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, maka sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Selanjutnya yaitu rencana aksi bela negara. Sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sesuai dengan Impres nomor 7 tahun 2018, wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara ini dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang dilakukan oleh peserta latsar baik secara on-campus maupun off-campus pada instansi tempat mereka bekerja. Indikator nilai bela negara. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa kita tahu indikator nilai bela negara, sedangkan nilainya ada 5, di mana tiap-tiap nilai bela negara memiliki indikatornya masing-masing. Seperti halnya 1, cinta tanah air. Ya, indikatornya dapat berupa mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya, disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan bernegara. 5. Kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Demikianlah teman-teman materi Learning Journal pada hari ini. Kemudian setelah mendapatkan materi, kami ditugaskan untuk membuat roadmap bela negara yang dikerjakan secara kelompok. Kemudian kami juga membuat video tentang praktek baris berbaris atau PBB. Dari pelajaran kali ini, saya mendapatkan begitu banyak ilmu dan dasar yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bekerja di instansi pemerintahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.